A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini buat semua, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat jamaah yang di rumah nih. Gak kerasa insya Allah besok kita sudah memasuki hari pertama bulan Ramadan. Wah, senang banget ya. Kalau udah bulan Ramadan kayaknya kita, waduh apa yang mau kita kejar nih. Kayaknya semua pahala dilipat gandakan sama Allah. Ih, Masya Allah senangnya. Bu, senang gak bulan Ramadan, Bu? Senang ya, Masya Allah senang banget ya. Biasanya orang yang sholatnya bolong-bolong nih, yang cowok-cowok nih. Ya, tiba-tiba full. Oh, Masya Allah. Tapi bukan berarti Ramadannya habis bolong lagi. Jangan dong ya. Ini Masya Allah ini luar biasa. Hari ini nih kita akan ngebahas tentang tema untuk menyambut Ramadan. Bagaimana caranya kita bisa mengejar bonus pahala di bulan Ramadan. Apa? Mengejar bonus pahala di bulan Ramadan. Dan buat jamaah yang di rumah juga nanti kita kasih kesempatan. Buat Anda yang mau curhat boleh. Langsung aja telepon dari sekarang ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 791877700 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh para guru-guru kita. Langsung aja yuk, yang pertama. Wah, kita coba lihat nih apakah kita termasuk orang yang seperti ini nih. Ciri-cirinya orang yang bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada ciri-cirinya ternyata. Seperti apa ya? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita. Ada ciri-cirinya Ustaz? Ada. Silakan Ustaz, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di penghujung bulan Sya'ban 30 Sya'ban 1439 Hijriah hari ini 13 jam menuju Ramadan. 13 jam karena sebentar maghrib sudah masuk Ramadan. Insya Allah malam ini kita sudah tarawih, maka bergembiralah akan datangnya Ramadan. Maka orang-orang yang bergembira akan datangnya Ramadan, maka haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Senang, bahagia. Siapa itu? Ciri-ciri orang yang bergembira datangnya Ramadan adalah yang pertama mempersiapkan dirinya. Ketahuan, orang bergembira itu kelihatan dengan persiapan dirinya. Orang yang tidak bergembira berarti dia cuek dengan kedatangannya. Makanya seharusnya orang-orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka persiapkanlah diri dengan datangnya Ramadan itu. Apa yang mau dipersiapkan? Banyak, ilmu. Persiapan apa? Semua yang disiapkan, pakaian, makanan, dan semua jamuan-jamuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, meningkatkan kebaikan. Kalau dulunya ibaratnya, mohon maaf, lebih banyak kegiatan duniawinya dibanding akhiratnya. Kalau bisa kebaikan-kebaikan yang menuju ke akhirat itu jauh lebih banyak. Bekerja memang bagus, tapi ada baiknya juga ada porsi salat duhanya diperbanyak. Amin. Dulunya salat duhanya 2 sampai 4. Sekarang 8 sampai 12 lah. Lumayan batasnya salat duha. Jadi ditambahkan, ditingkatkan. Kemudian nampak kegembiraan dalam perbuatannya. Nampak dalam perbuatannya, assalamualaikum. Jadi memperlihatkan kegembiraan. Nah, ada sesuatu yang beda. Mulai saat ini kita ada sesuatu yang beda. Kayak tim Islam Itu Indah menyajikan suguhan beberapa hari ini. Suguhan untuk menyambut Ramadan. Sama dengan tema kita ini. Apalagi memperbanyak amalan sebelum Ramadan. Ini sambut dengan apa? Nih saling mohon izin. Kita saling membersihkan diri sebelum masuk bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan, kenapa bulan suci Ramadan?
bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana bulan suci. Kalau begitu kita harus suci. Mau diterima bulan suci. Karena Ramadan kan tamu. Marhaban. Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Jadi Ramadan jadi tamu. Kita pun harus menjamu tamu kita dengan baik. Wah, Masya Allah. Jadi ya. ciri-cirinya juga adalah menjamu tamunya dengan Menjamu baik. tamunya dengan baik dengan segala macam Iya, persiapan. sebentar malam kita kumpul di masjid. Oh, sambil nungguin Masya Allah. maghrib. Saya berniat sujud syukur mensyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Buat Nah, jemaah langsung ini sujud Masya syukur Allah. sebentar maghrib ya. Betul, Nah, dengan mengucapkan kemudian- sambil mengucapkan doa. Doa, ya Allah berikanlah aku rezeki agar aku bisa beribadah di Amin bulan ya suci Allah. Ramadan. Amin ya Allah. Kemudian dalam kitab Tanwirul Qulub dianjurkan untuk niat sebulan. Niat sebulan sekaligus. Tapi tetap berniat Setiap ya. harinya setiap juga harinya. berniat. Takutnya ada yang nggak niat, ketiduran. masih bisa puasa Karena gitu Pak rukunnya Ustadz ya. puasa cuma 2, niat dan menahan. Ini Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Nih Alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamunya ada yang dulu tak tuntuang. Ada Upiak. Assalamualaikum Upiak. Boleh masuk sini dong. Masya Allah. Berarti ini yang belum mandi dong. Belum mandi, ini belum mandi dari rumah ke sini. Oh udah mandi belum Upiak? Udah mandi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dulu dijawab dulu bener. Udah mandi belum? Sudah mandi. Alhamdulillah. Kemarin. Oh kemarin. Kan lagunya itu, saya belum mandi. Iya. Oh, Itu Ustaz kemarin. ngaku ya. Ngaku. Ngomong-ngomong bicara masalah puasa nih Upik nih. Iya. Kalau Upik sendiri mulai berpuasa itu mulai dari umur berapa kalau boleh tahu? Dari sebelum SD. Sebelum SD udah puasa? Iya. Setengah hari? Diajarin setengah hari. Setengah hari dulu. Terus dulu orang tua ngajarin gak? Kalau puasanya full, pertama-tama awal-awal nih buat menyemangati anak-anaknya, dikasih hadiah gitu. Ada gak gitu? Ada. Hadiahnya apa? Nanti dibeliin baju. Oh, Lebaran. oh pas lebaran. Itu bukan hadiah, itu keharusan. Gimana sih? Upik makasih banyak udah mampir ke sini ya. Ini mudah-mudahan hari ini Upik juga punya kesempatan buat nanti nanya-nanya sama guru-guru kita. Mungkin apa yang mungkin selama ini mengganjal dalam hati. Oke, terima kasih sekali lagi buat Upik yang sudah mampir di Islam Itu Indah. Boleh silakan duduk dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat juga buat semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah tentang bulan puasa nih atau bulan Ramadan. Kenapa sih banyak banget orang yang hanya berlomba-lomba mengejar pahalanya di bulan Ramadan aja. Sedangkan di bulan lain ibadahnya malah kendor. Kita pengen cari tahu apa aja sih faktor-faktor penyebabnya. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Azhari Nasution. Silakan Ustadz Azhari, mohon izin waktunya. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa terkecuali angkat tangannya semua. Kita berdoa Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal. Tinggal menghitung jam saja kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kementerian Agama sudah mengumumkan tadi malam. Insya Allah besok kita sudah menunaikan ibadah Ramadan. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jamaah. Dan tidak hanya jamaah, saya pun bertanya-tanya. Kenapa Ustadz di awal Ramadan orang semangat beribadah. Tapi di akhir Ramadan, apalagi Ramadan sudah berakhir, orang patah semangat untuk beribadah. Ada banyak jawabannya, Lihat saja fenomena yang terjadi. Awal Ramadan, soft penuh. Tapi akhir Ramadan, soft mengalami kemajuan. Sopnya yang mengalami kemajuan, bukan jamaahnya ibu-ibu. Apalagi kalau kemudian awal Ramadan semua menjadi para pencari Tuhan. Tapi akhir Ramadan semua menjadi para pencari THR. Berkurang patah semangat beribadah. Kalau awal Ramadan semua itikaf di masjid, betul? Tapi akhir Ramadan semua itikaf di pusat perbelanjaan. Apa yang menjadi penyebab? Pertama, karena seseorang menganggap Ramadan adalah final beribadah. Bulan finalnya ibadah. Bukan bulan latihan ibadah. Harusnya Ramadan dimaknai sebagai syahrut tarbiyah. Bulan training ibadah. Bulan latihan ibadah. Bukan bulan final beribadah. Kalau kita memaknai Ramadan bulan final ibadah. Apa yang terjadi konsekuensinya? Kita menganggap bahwa ibadah harus maksimal di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan berakhir semuanya. Kenapa? Sudah final.
sudah lengah. Padahal finalnya, perlombaannya, fastabiqul khairatnya bukan di Ramadan. Tapi 11 bulan setelah Ramadan. Allahu Akbar, takbir. Yang kedua, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Karena kemudian Ramadan itu dianggap sebagai tamu yang tidak hormat. Padahal Ramadan adalah tamu yang penuh dengan kehormatan. Karena itu ada istilah tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Tarhib bukan terhib. Ha bukan ha. Kalau tarhib menyambut Ramadan dengan lapang dada. Tapi kalau terhib mengancam Ramadan. Karena irhabi asal kata yang sama itu artinya teroris. Hari ini di tengah-tengah perjalanan Ramadan mau datang. Bukannya kemudian menyambut Ramadan tapi mengancam Ramadan. Kita mengutuk orang-orang yang mengancam Ramadan dengan tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kenapa ini terjadi? Karena tidak punya kurikulum Ramadan. Orang yang tidak punya kurikulum hancur. Pendidikan, institusi pendidikan yang tidak punya kurikulum hancur. Islam itu indah, kenapa bertahan sampai sekian tahun? Karena punya kurikulum dakwahnya. Nah, kita harus punya kurikulum dalam Ramadan. Ada banyak kurikulum Mas Fadli. Ini bicara masalah muslim ya. Iya. Lalu kemudian menjaga hati, Betul. lisan, anggota tubuh. Masya Allah. Beberapa Sebagai kali. muslim ini harusnya bangga. Jauh-jauh hari menyambut Ramadan dengan gembira. Kalau bisa minta dipanjangkan umurnya. Insya Untuk Allah. bisa mencapai Ramadan. Ramadan lagi tahun depan. Bukan menakut-nakuti Ramadan. Ya gimana ceritanya. Jadi Ya Allah. bukan terhib tapi terhib. Masya Allah. Jazakallah khair. Terima Insya kasih Allah. banyak Ustadz Azhari Nasution atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Lanjut. Ini Masya Allah nih. Nah sekarang kita bicara masalah banyak orang yang pada saat di bulan Ramadan ini sayang banget. Banyak melupakan sunnah-sunnah yang harusnya dilakukan di bulan Ramadan. Ini kan lumayan sebenarnya kan bisa mengumpulkan pahala. Nah mungkin untuk lebih jelasnya lagi seperti apa kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya nih. Ada Ustazah Oki. Mohon izin Uma silakan. Terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak sunnah-sunnah yang mungkin kita lupakan di bulan suci Ramadan. Kalau tadi sebelumnya kita sudah sempat mendengar ada ibadah-ibadah sunnah, misalnya sholat-sholat sunnah atau sholat tarawih. Sholat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan, Bu. Ada juga ibadah-ibadah sunnah lainnya, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Quran. Kalau tadi dikatakan adalah bulan tarbiyah, ada lagi juga dikatakan sebagai bulannya Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW punya kebiasaan dengan malaikat Jibril, yaitu bertadarus bersama-sama. Padahal sudah dijamin masuk surga karena rahmat Allah, tapi tetap tadarus. Rasulullah kadang membaca, malaikat Jibril yang menyimak atau sebaliknya. Jadi sama-sama tadarus membaca ayat suci Al-Quran. Maka ada beberapa hak Al-Quran yang harus kita tunaikan Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah membacanya. Paham tak paham tetap harus membacanya. Bahwa kita diingatkan oleh Rasulullah SAW ada banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran. Salah satunya adalah setiap huruf, satu huruf yang kita baca bernilai satu kebaikan. Satu kebaikan dikali lipat menjadi 10 pahala. Alif lam mim ada berapa huruf Bu? Ada 3 huruf, ada 3 kebaikan berarti ada 30 kebaikan. Itu di hari biasa, apalagi di hari-hari bulan Ramadan. Berlipat-lipat pahalanya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar maka ia bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Yang terpatah-patah, terbata-bata dalam membacanya maka ia mendapatkan 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Karena ada pahala membaca, ada juga pahala mengulang-ulangnya. Makanya disebut pahalanya 2 kali lipat. Sahabat di zaman Rasulullah SAW ketika masuk bulan suci Ramadan, ibu-ibu sekalian, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak berfaedah. Tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Irit sekali bicaranya. Bicaranya di bulan suci Ramadan hanya Quran saja. Kalaupun bicara paling hal-hal yang sangat darurat saja. Begitu juga dengan kita. Kita jaga lisan kita, perbanyak dengan baca Al-Quran, kita buat target khatam misalnya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 hari. Biasanya sudah khatam Al-Qurannya. Atau paling lama lah sebulan. Bagaimana dengan kita?
Namun membaca Al-Qur'annya dengan tartil, dengan tajwid, dengan tidak cepat-cepat. Ibnu Mas'ud mengatakan kalau baca Quran jangan pelan-pelan sekali seperti engkau mengambil kurma satu persatu. Atau juga jangan cepat-cepat seperti engkau membaca syair. Tapi bacalah dengan sepenuh hati. Ketika ada kalimat-kalimat yang setidaknya engkau merasa bahwa ini peringatan dari Allah, maka takutlah. Ketika ada kabar gembira, maka bergembiralah. Makanya hak yang kedua ketika kita membaca Quran adalah berikutnya tilawah. Ibu sering dengar sari tilawah kan Bu? Ada qori, ada sari tilawah biasanya ya Bu. Nah, apa yang disebutkan dengan sari tilawah di situ adalah tadabur, menghayati dengan sangat luar biasa. Orang-orang yang berilmu ibarat dibanding dengan ahli ibadah seperti bulan purnama di antara semua bintang-bintang yang ada di jagat raya ini. Artinya orang yang berilmu jauh lebih luar biasa dibanding orang yang ahli ibadah. Banyak orang yang hanya baca saja namun tidak memahami. Namun yang harus kita ketahui bahwa kita harus juga bertilawah dalam artian kita juga harus memahami. Dan yang ketiga adalah tahfiz, menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sunnah-sunnah lainnya adalah mengejar malam Lailatul Qadar. Di 10 malam terakhir, malam 21, 23, 25, 29, kata Rasulullah memang malam 27, tapi itu tidak menjadi patokan. Kita cari di malam-malam ganjil. Ya? Tapi hati-hati, malam ganjil di Indonesia belum tentu malam ganjil di luar negeri kan? Oh iya ya benar-benar kan? juga ya. Artinya apa? Artinya kita harus senantiasa mempererat ikatan tali pinggang kita di 10 malam hari terakhir itu pokoknya iktikaf yang semaksimal mungkin gitu Betul, ya. bangunin istrinya. Bangunin istrinya. Dikurangi job-jobnya. Oh, Masya Allah luar biasa. Aduh Umat terima kasih banyak. Jazakillah khair. Ini buat semua tuh Masya Allah luar biasa ya. Tadi saya pernah dengar juga dari para guru-guru kita mengatakan bahwa di bulan puasa itu ibadah wajib kita dilipat gandakan sampai dengan 70 kali lipat lebih. Nah dengan ibadah sunnahnya bagaimana? Ibadah sunnahnya luar biasa, pahalanya bisa mendapatkan seperti pahala wajib. Wah jadi sayang banget nih. Nah buat jamaah yang di rumah nih, yang masih penasaran, jangan pindah-pindah channel. Setelah ini kita akan cari tahu lagi, kita akan lanjut lagi bagaimana caranya kita bisa mengejar bonus di bulan Ramadan. Nanti juga akan ada kisah inspiratif juga yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Apa Ustadz Syam kisah inspiratifnya nih? Masya Allah orang yang mendapatkan kemuliaannya Ramadan, Masya Allah. Ini anak muda mendapatkan kemuliaannya Ramadan. Masya Allah, dan juga ada tausiah dari sedikit dari Ustadz Maulana, bocoran Ustadz? Nah, kami akan bocorkan sesaat lagi insya Allah amalan-amalan apa yang kita lakukan ketika sahur dan ketika berbuka. Mau tahu? Mau dong, catat Masya Allah. ya. Masya Allah, buat jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan juga. Buat Anda yang mau curhat langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 791877700 untuk Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh para guru-guru kita. Nah sekarang sebelumnya, yuk sama-sama kita nikmati dulu ada persembahan lagu dari teman-teman Nas Indonesia. Silakan teman-teman Nas.